Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Firdayanti Firman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Islam Atirah Makassar. Kali ini, demonstrasi kontekstual yang akan saya paparkan dalam bentuk komik digital dengan judul Kegelisahan Bu Novia. Setelah Bu Novia meninggalkan kelas, tampak beberapa murid merasa sedih, cuek, marah, dan ada pula yang tampak santai. Hal tersebut dikarenakan Bu Novia baru saja memberikan tugas video yang wajib dikerjakan, meskipun di antara mereka mengeluh karena tidak tahu membuat video. Kenapa ya murid-murid saat keluar kelas tadi seperti tidak bersemangat? Apa ada yang salah dengan cara mengajar saya? Oh iya, sepertinya saya harus bertukar pikiran dengan guru lain untuk mencari tahu akar masalah dan solusinya. Assalamualaikum Bu Novia, ada apa nih? Kok tiba-tiba datang ke kelas saya? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak Saka, kebetulan kan Bapak pernah mengikuti guru penggerak. Saya ingin bertanya Pak. Apa yang ingin Bu Novia tanyakan? Jika saya bisa membantu, maka dengan senang hati. Begini Pak, saya bingung kok murid-murid di kelas saya setelah pembelajaran terlihat tidak bahagia. Padahal saya hanya menyampaikan tugas mereka. Memangnya tugas seperti apa yang Ibu berikan ke mereka? Saya hanya meminta mereka untuk membuat tugas video dan dikumpulkan pekan depan. Namun, ada beberapa siswa yang keberatan dengan tugas itu karena tidak tahu katanya. Saya bingung, apa yang salah ya, Pak? Padahal selama ini saya selalu berusaha untuk mengajar mereka dengan baik dan memberikan tugas tidak tiap hari. Wah, saya juga dulu pernah merasakan seperti itu, Bu. Tidak perlu merasa bingung. Bu Novia, apakah sebelumnya pernah mendengar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang saya pahami, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani kan Pak? Apa ada yang lain? Yang Ibu sampaikan sudah benar, namun masih ada lagi filosofi Ki Hajar Dewantara yang penting dipahami. Yang pertama adalah konsep menuntun, di mana guru menuntun tumbuh kembang murid sesuai karakteristik. Olehnya itu, sebagai guru kita menuntun mereka sesuai kodrat alam dan zamannya. Kalau itu saya sudah lakukan kan Pak? Saya menuntun murid untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan meminta mereka membuat video. Apa ada yang salah? Menuntun di sini bukan sesuai kehendak kita Bu Novia sebagai guru, akan tetapi dituntun sesuai potensi masing-masing. Yang kedua, pendidikan itu harus berpihak dan menghamba pada murid. Ibu jangan salah paham ya, bukan menghamba dalam artian mengikuti seluruh kemauan mereka. Akan tetapi, sebagai guru, kita membantu murid untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi, kompetensi, serta kemampuan masing-masing anak. Jadi sebaiknya tugas yang saya berikan tadi tidak mewajibkan dalam bentuk video ya Pak? Bisa saja mereka membuat dalam bentuk tulisan, rekaman suara, poster, dan lain-lain. Saya harus menyesuaikan dengan kemampuan murid. Yang jelas tujuan pembelajarannya tercapai ya Pak? Betul sekali Bu Novia, murid dapat menyelesaikan tugas sesuai kemampuannya. Kita sebagai guru harus mampu bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi dan melayani kebutuhan murid. Dengan seperti itu, segala potensi yang mereka miliki dapat berkembang secara optimal Bu Novia. Masya Allah, sepertinya saya harus mulai merefleksikan cara pembelajaran saya ya Pak Saka. Apakah saya sudah berpihak kepada murid? Dan apakah sebagai guru, selama ini saya hanya memaksakan kehendak pribadi saja kepada murid-murid?
Iya Bu Novia, sebagai guru memang kita harus selalu belajar sesuai perkembangan zaman dan tidak merasa puas dengan pemahaman yang dimiliki. Hehehe, iya Pak, insya Allah saya akan banyak belajar mulai dari sekarang. Apa masih ada lagi yang perlu saya pahami Pak? Oh iya Bu, ada satu lagi filosofi yang menarik, yaitu guru itu ibarat petani. Nah, menurut Ibu kok bisa kita diibaratkan petani? Apakah karena petani dan guru sama-sama menebarkan benih dan memupuknya hingga tumbuh dengan baik? Iya, seperti itu Bu. Namun, selain itu maknanya sebagai guru, kita hanya bisa memberikan perlakuan dengan sebaik mungkin, memberikan kebutuhan. Akan tetapi, hasil akhirnya bergantung dari masing-masing karakteristik murid itu sendiri. Ibu Novia, apakah pernah melihat petani menanam padi, namun yang tumbuh malah jagung? Ada-ada saja Pak Saka ini. Ya nggak mungkin dong Pak. Masa padi berubah menjadi jagung? Maka dari itu Bu, kita tidak bisa mengubah karakteristik anak. Sehingga peran guru sangat penting untuk memberikan perlakuan terbaik agar hasilnya sesuai dengan kodrat anak dan lebih optimal. Ibarat petani yang tidak memberikan pupuk atau air sesuai kebutuhan tanamannya. Tentunya hasilnya tanaman tersebut akan mati atau kekeringan. Beda halnya jika disesuaikan dengan kebutuhan. Wah, saya dapat banyak pencerahan hari ini Pak. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Amin. Kita memang harus selalu berkolaborasi Bu, agar dapat mewujudkan pendidikan yang dicita-citakan Bapak pendidikan kita, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Untuk itu, kita mulai di sekolah kita tercinta ini Bu Novia, di SMP Islam Atirah Makassar tentunya. Betul sekali Pak Saka. Setidaknya, jika kita memulai dari sekolah kita ini, nantinya kita juga bisa banyak berkolaborasi dengan sekolah lain. Kalau begitu, saya pamit ya Pak. Saya ingin menyampaikan kepada murid saya terkait tugas terbarunya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya Bu Novia, tetap semangat dan sukses untuk pembelajarannya Bu. Baik anandaku sekalian, Ibu ingin merevisi tugas yang Ibu berikan sebelumnya ya. Pengerjaan tugasnya disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi Ananda. Jadi bisa dalam bentuk video, tulisan, infografis, dan lain sebagainya. Hore, terima kasih Bu. Saya ingin buat dalam bentuk video Bu. Kalau saya dalam bentuk presentasi PPT ya Bu. Boleh dong nak, jangan lupa buat tugasnya dengan baik ya, dan semenarik mungkin. Ibu tunggu karya kalian. Siap Bu. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Tantangan yang paling sering dihadapi yaitu tidak meratanya pengetahuan dan persepsi para guru terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya pada konsep berpihak pada murid. Yang kedua adalah tidak semua murid memiliki motivasi yang sama dalam proses pembelajaran. Solusi yang dapat kita lakukan tentunya yang pertama adalah memperkaya ataupun mengupgrade ilmu pengetahuan kita baik dari segi pemahaman maupun keterampilan melalui pelatihan ataupun workshop. Yang kedua adalah lebih banyak belajar dan memperkaya model pembelajaran agar dapat lebih bervariasi sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang ketiga adalah memperkaya diri kita untuk dapat mengetahui kebutuhan pembelajaran murid, baik dari segi minat maupun dari segi pengetahuan. Terima kasih.